kami berharap Kejaksaan Tinggi segera melakukan P21 tentunya. Karena ini kan 55 saja perkara ini kan perkara pokok kan si Ane itu bahkan sudah keluar loh dari penjara Mas Rudi. Sudah selesai hukumannya. Tapi 55 ini sampai sekarang ini tidak pernah disidangkan. Padahal itu satu sebarang. Nah, ya satu paket seharusnya. Satu paket. Kok sampai saat ini yang orang satu hukum sudah masuk penjara udah keluar. Sudah keluar. Ini belum. Ini sakti sekali ya. Saya bilang sakti, keras sakti aja kalah. Ada pertanyaan yang mungkin yang bisa dijawab sama Pak Yogi sama Tuhan ya. Apa yang terjadi ya? Kok Pak Yogi, siapa namanya? Pak Yogi Arsono. Yang mulia ya? Ya. Masih pantas gak disebut yang mulia? Enggak, artinya gini, apakah, kenapa sih buru-buru Pak Yogi? Saya mohon maaf nih, saya sebagai rakyat ya, saya tidak ingin menggurui seorang hakim ya. Tapi, apa yang diputuskan oleh Pak Yogi itu kan membuat rakyat kecil gitu ya, apalagi mungkin ahli hukum mungkin geleng-geleng kepala gitu ya. Dan kami tidak akan bisa membiarkan. Meskipun Anda malaikat sekalipun kalau membuat kesalahan juga akan saya kejar habis gitu. I don't care. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast. Sahabat Indonesia masih ingat dengan Ibu Kue Volan dari Semarang. Ibu ini pernah dijadikan tersangka karena membela haknya tanah yang dimiliki oleh almarhum suaminya, justru kemudian jadikan tersangka dan akhirnya beliau datang dari Semarang waktu itu podcast dengan saya dan menyatakan alhamdulillah puji Tuhan kasusnya sudah di SP3 oleh Polda Jawa Tengah atas petunjuk dari Kajati Jawa Tengah. Ya, tapi ternyata tiba-tiba ini keajaiban hukum di Indonesia, orang yang melawan Ibu Kue Volan ini kembali melakukan pra-peradilan. Dan konon ini merupakan hal yang aneh di dunia ini. Suatu hal yang membuat kita harus bertanya-tanya, ada apa dengan hukum di negeri ini? Kasus yang sudah di SP3 sudah membuat Ibu Kue Volan yang sudah berumur 75 tahun kalau tidak salah, sudah bisa tidur nyenyak, harus berpikir ulang lagi karena kasusnya di mana dia membela hak tanah yang dimiliki suaminya justru dijadikan tersangka oleh sekelompok orang yang menguasai dengan tidak berhak tanah milik suaminya. Yang membuat saya bingung, hakim yang terhormat, konon yang mulia, itu menyetujui pra-peradilan itu. Jadi ini yang membuat saya bingung ya, jadi makanya saya hari ini kedatangan tamu, sahabat saya lama, seorang advokat. Kebetulan beliau adalah penasihat hukum dari Ibu Kue Volan, Mas John Richard ya, dari Semarang. Ini kandidat doktor dari Undip. Ya. Nah, jadi kalau bicara dengan dokter biasanya bicara filosofi hukum dan sebagainya. Mas John, selamat datang. Ya. Nah, Mas, saya sebagai rakyat jelata yang awam hukum ini agak bingung. Ya. Kasus Ibu Kue Volan yang sudah di SP3 oleh kepolisian atas petunjuk dari kejaksaan, bahkan mungkin Kejaksaan Agung waktu itu, hasil-hasil perkara sudah oke, sudah membuat Ibu Kue Volan tenang karena ini lucu karena beliau sedang mengusahakan tanah waris dari suaminya yang justru dipidanakan, tapi tenang, sudah SP3, berapa bulan kemudian ternyata di pra-peradilan. Apa yang terjadi? Ceritanya gimana nih, Mas? Iya, ini kasus ini memang agak aneh dan memang patut dipertanyakan. Ada apa dengan pengadilan ini? Ya, kasus ini kan sebenarnya sudah dihentikan. Penghentian kasus itu oleh penyidik Polrestabes Semarang berdasarkan petunjuk atau pendapat hasil ekspos dari kejaksaan. Ini menarik kan gitu ya.
biasanya kepolisian itu banyak penghentian penyidikan di tingkat penyidikan itu mereka yang melakukan. Tetapi untuk kasus ini itu ada saran, masukan atau petunjuk dari jaksa penuntut umum yang memberikan pendapat bahwa tidak memenuhi syarat perkara itu dilimpahkan ke pengadilan. Nah, kami sendiri diberitahukan oleh kepolisian, ini ada surat yang kami dapat. Ini surat ini. Surat apa itu? Surat pemberitahuan kepada Koevolan dan juga kepada Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Surat ini tanggal 28 April 2022 dan tanggal 29 April 2022. Isinya? Isinya adalah pemberitahuan penghentian penyidikan atas nama Koevolan ditandatangani oleh Kasat Reskrim Polrestabes Semarang nomor B153B garing 4 Romawi garing Res 1.24 garing 2022 Reskrim dan 1 tanggal 29 April 2022 perihal pemberitahuan penghentian penyidikan yang ditujukan kepada Koevolan, di mana disebutkan di sini Mas Rudi, bersama ini kami memberitahukan kepada saudari bahwa terhitung mulai tanggal 28 April 2022 kami telah menghentikan penyidikan terhadap laporan polisi nomor LP garing B garing 358 garing 10 Romawi garing 2020 Jateng Restabes Semarang tanggal 2 Oktober 2020 dengan alasan demi hukum karena dari penelitian berkas perkara yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Semarang tidak memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan. Artinya clear. Clear bahwa Ibu Koevolan dianggap tidak layak ditersangkakan. Clear lebih hukum. Clear dan dipertegas lagi. Oke. Jadi berkas perkara ini levelnya itu sudah bukan lagi di tingkat penyidikan. Penyidik sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan KUHP, di mana Bu Koevolan sudah diperiksa sebagai tersangka, berkasnya sudah lengkap, dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk JPU menilai secara material apakah alat bukti ini bisa dipakai untuk membawa Bu Koevolan disidangkan ke pengadilan gitu. Jadi perlu diingat, yang menyidangkan ke pengadilan ini bukan polisi kan. Kejaksaan. Jadi penuntutan itu jaksa menilai proses ini tidak bisa diajukan sehingga penyidik juga tidak bisa memaksakan. Artinya bahwa penghentian ini formilnya oleh polisi, penyidik, tetapi materialnya mengenai 2 alat bukti material itu oleh kejaksaan tidak memenuhi. Nah ini aneh. Kemudian itulah prosesnya. Kemudian kenapa harus dibuka lagi kan gitu. Ini sekian bulan kemudian ada proses pra-peradilan terhadap ini. Apakah ada novum baru sehingga mereka membuat pra-peradilan? Jadi begini, perkembangan ini kan baru terjadi Oktober ini, pihak Jeffy Tanjuarta, pelapor itu, kemudian melakukan pra-peradilan. Saya harus feedback sedikit ke belakang, Mas Rudi, bahwa pada saat Koevolan dipanggil sebagai tersangka dulu, saya pernah mengajukan pra-peradilan, bahwa kita keberatan karena ada gelar perkara dari Barreskrim yang menyatakan bahwa tidak cukup bukti untuk Koevolan ditetapkan sebagai tersangka. Namun saat itu penyidik Polrestabes Semarang tetap memaksakan untuk memeriksa Koevolan sebagai tersangka. Tentunya kita keberatan karena ada petunjuk dari Barreskrim. Akhirnya satu-satunya cara yang seharusnya kita tidak perlu pra, akhirnya kita pra. Kita ikuti pra itu, kita membuktikan ternyata putusan dari hakim tunggal saat itu menyatakan menolak pra kita. Oke, kita manut. Taat hukum. Okay. Akhirnya Bu Koevolan telah diperiksa, di tersangka, kita dampingi. Proses berkas itu dilengkapi dengan tuntas oleh penyidik. Setelah berkas itu tuntas berdasarkan KUHP, penyidik punya kewenangan untuk segera melimpahkan berkas yang sudah lengkap itu dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Apakah di situ selesai? Tidak. Jaksa Penuntut Umum harus menilai, memeriksa, membuka berkas itu, apakah menurut Jaksa Penuntut Umum itu 2 alat bukti itu sudah memenuhi material atau belum, kan gitu ya. Namanya 2 alat bukti itu di tingkat penyidikan itu kan harus ada, kan gitu ya. Harus ada 2 alat bukti baru dibentukkan dari penyelidikan ke
penyidikan. Tetapi dua alat bukti itu apakah memenuhi syarat material untuk dibawa jaksa menyidangkan kasus ini? Ini harus dimengerti. Sehingga pada saat penelitian berkas waktu itu saya ingat bahwa berkali-kali, 4 kali SPDP kalau tidak dikirimkan kembali, seharusnya itu sudah dihentikan, tetapi tetap berjalan. Akhirnya kemudian dari proses itu, dan saya ingat kami menyurati berkali-kali, ternyata pengembalian berkas itu dari kejaksaan itu tidak memenuhi, dikembalikan sampai 4 atau 5-6 kali. Akhirnya kemudian seingat saya, jaksa akhirnya, polisi tetap tidak menyidikan, akhirnya secara institusi, waktu itu saya ingat bahwa pernah dilakukan expose internal, karena kami memang menanyakan perkembangan itu, sampai diadakan kalau tidak salah itu sampai 2 kali oleh jaksa Kejari dan waktu itu, dan itu tidak cukup bukti. Akhirnya kemudian itu pun tidak selesai. Akhirnya seingat saya bahwa kemudian waktu saya kemudian belakangan tahu bahwa kemudian expose itu dilakukanlah di Kejaksaan Agung waktu itu. Nah, dari Kejaksaan Agung itu kemudian setelah beberapa waktu berjalan, turunlah surat ini. Akhirnya penyidik tentunya tidak bisa memaksakan dong jaksa untuk menyidangkan kasus itu. Gitu, sudah eranya ke area jaksa, maka kemudian polisi menghentikan kasus ini. Penghentian kasus ini kan April. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober baru dilakukan lagi peradilan. Kalau menurut pengalaman Mas John itu normal tidak? Itu tidak normal menurut saya. Normalnya begini, dalam proses yang dilakukan oleh teman-teman dari pihak sana ini bahwa melakukan upaya hukum pra-peradilan lagi itu sudah wilayahnya wilayah pemeriksaan material, bukti material yang dilakukan oleh jaksa. Pra-peradilan itu kan hanya melihat tahapan pada saat di tingkat penyidikan oleh kepolisian, sah atau tidak penetapan tersangka, penggeledahan dan lain-lainnya. Ini kapan sih diajukan pra-peradilan? Kami punya catatan karena itu kan dibuka secara resmi di umum ya pra-peradilan yang dilakukan oleh Jeffrey ini. Mereka mendaftar ini pada tanggal 3 Oktober kalau tidak salah. Kemudian baru beberapa hari yang lalu. Itu dimulainya kapan ini prosesnya? Itu dimulai tanggal 12 Rabu kemarin, 12 Oktober 2022, hari Rabu kemarin. Berarti baru seminggu? Baru seminggu kemarin. Ini baru seminggu kemarin. Gitu. Di dalam hati kita ini ada apa gini dengan proses ini. Tanggal 12 ternyata penyidik Polrestabes tidak datang. Kami dapat informasi bahwa panggilan itu belum sampai kepada mereka. Jadi kemudian akhirnya hakim tunggalnya siapa? Namanya Yogi Arsono. Hakim Yogi Arsono. Yogi Arsono. Ya. Yogi Arsono. Ya, betul. Dari PN Semarang. Dari PN Semarang. Ya. Waktu saat itu hakim akhirnya menunda karena tidak datang termohon, maka ditunda untuk hari Senin sidang. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau memang itu 7 hari. Senin tanggal 17 kemarin. Hari Senin berarti kalau 12 17. Ya 17. Nah, waktu tidak berarti seakan-akan bahwa sidang pertama datangnya itu pada hari Senin tanggal 17. Ya kan? Nah, kapan itu mulai dihitung 7 hari itu? Kalau memang dihitung dari tanggal 12, maka tanggal 12 hari Rabu, hari Kamis tanggal 13, hari Jumat tanggal 14, hari Sabtu kan hari libur jadi tidak terhitung kan gitu ya. Nah, itu akhirnya dianggap kalau mau dikatakan berarti hari pertama sidang baru dihitung pada hari pertama pemberitahuan, hari kedua hari Senin sidang pertama. Jadi setelah Rabu tanggal 12 termohon tidak datang. Tidak datang. Akhirnya diadakan lagi sidang tanggal 17 Senin. Waktu datang semua? Datang semua. Termohon datang? Datang. Terus apa yang terjadi? Ya waktu itu terjadi pada sidang dianggap sidang pertama ya, karena termohon baru hadir pada hari tanggal 17 itu, Senin itu. Hakim menyampaikan di situ ada 3 poin yang dia sampaikan. Pertama, penyerahan pemohon mau dianggap dibacakan atau bacakan, mau dianggap dibacakan. Terus langsung dengan alat bukti. Hari Rabu besok saya akan putus. Nah, kalau hari Rabu besok akan diputus, berarti itu dilihat bahwa sidang sebelumnya hari Rabu yang minggu lalu itu berarti hari Kamis, Jumat itu dihitung. Kalau itu 7 hari kan berarti merugikan haknya penyidik. Seharusnya panggilan itu. Ini si penyidik belum menjawab. Belum. Permohonan sama sekali. Belum. Belum diberikan kesempatan. Belum. Terus itu hari Senin. Hari Senin itu kan
tidak diberikan kesempatan, langsung dibilang pembuktian, penyidik kan keberatan. Oke. Loh kok kenapa demikian? Akhirnya persidangan ditunda, kan gitu. Besok hari Selasa tanggal datang, 18, datang, penyidik langsung menyerahkan surat waktu sidang dibuka, penyidik menyerahkan surat untuk menggantikan, minta permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk menggantikan Hakim Yudi Arsono ini. Secara hukum dimungkinkan. Dimungkinkan, itu kan hak termohon yang merasa dirugikan bahwa menurut mereka mungkin hakim ini tidak adil, tidak termohon fair. ini dari teman-teman polisi ya? Ya, manajemen polisi, institusi Polrestabes kepolisian Semarang ya? tentunya. Oke. Karena yang dilakukan oleh mereka itu kan diberikan keadilan untuk memberikan itu. Selasa diserahkan surat kepada PN, Ya. Pengadilan Negeri tentang penggantian hakim. Betul. Responnya Pak Yogi? Pada saat itu Pak Yogi bilang, si pemohon ini untuk tetap memaksakan, tapi Pak Yogi bilang, oh nggak bisa, ini kan ada permohonan untuk mengganti hakim, ini harus menunggu dulu keputusan daripada Ketua Pengadilan Negeri, apakah ada diganti, nanti kita akan dipanggil dengan surat panggilan kan gitu. Akhirnya hari itu selesai, tidak dilanjutkan lagi persidangan itu. Nah, artinya termohon polisi menunggu lah. Ya, menunggu. Polisi kan jawaban menunggu dari suratnya permohonan ya, itu. Ya, artinya kan harus ada surat panggilan kepada mereka, pemberitahuan kan gitu untuk dipanggil dijawab. sidang. Ya, Ya. Ternyata hari Rabu ternyata sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya penyidik. Kan penyidik tidak tahu bahwa hari Rabu itu ternyata sidang tetap dilanjutkan, di mana penyidik padahal tidak hadir. suratnya belum dijawab. Belum dijawab. Penyidik tidak tahu. Ya, karena ketidaktahuan itu dianggap penyidik hadir, padahal Pak Yogi waktu itu sudah bilang dalam proses itu bahwa kemudian menunggu dulu tanggapan ini bagaimana kan dari gitu. Ketua Pengadilan Negeri. Dan akan disusukan dengan tentunya dengan ada panggilan kan gitu. Tetapi itu tidak terjadi. Nah, setelah itu akhirnya pada hari Rabu itu mau tidak mau penyidik mengirimkan pemberitahuan dengan memberi jawaban itu juga dengan alat bukti melalui WA kepada secara fisik dia nggak hadir. Iya, nggak hadir. Hari Kamis itu rencana menghadirkan tambahan bukti, kemudian hadirkan saksi fakta, saksi ahli. Hari Kamis tanggal 20. Hari Kamis 20 itu. Nah, ternyata pada hari Kamis itu putusan. Artinya saksi ahli terus kemudian saksi fakta tidak didengarkan. Tidak diberikan kesempatan. Tidak diberikan kesempatan. Menurut Mas Jon sebagai advokat itu wajar atau tidak? Ya tidak wajar. Hakim itu kan seharusnya adil. Pertanyaan saya, kenapa Pak Yogi yang mulia ini kok tidak memberikan kesempatan pada termohon untuk menyampaikan hak-haknya ya? Sebenarnya nih kalau saya bilang ini pengadilan yang tidak fair, pengadilan yang berpihak, ya. Pengadilan sesat berarti? Pengadilan sesat, panggilan sesat. Aduh, negara Indonesia. Mas, sorry saya tidak mengikuti ya, saya coba mendengarkan cerita dari Mas Jon, memang saya rakyat yang awam hukum aja merasa aneh gitu. Ya. Nah, ini termohon dari Polrestabes Semarang sama sekali tidak diberikan waktu untuk menjawab maupun menampilkan saksi fakta maupun saksi ahlinya. Ya. Padahal saksi ahli sudah disiapkan. Jadi waktu itu Pak Jon sebagai saksi fakta tidak didengarkan. Tidak didengarkan. Profesor Puji juga? Tidak. Padahal sudah kita tunggu dari pagi sampai jam 2 siang. Sidang itu baru mulai sekitar jam 2.30. Dengan agenda pembacaan putusan walaupun penyidik sudah ajukan keberatan. Penyidik ini penyidik dari dua institusi, Polda dan Polrestabes. Nah, sebagai pihak yang dirugikan, pertama termohon polisi, gitu ya. Terus kemudian Mas Jon juga sebagai termohon yang tersangkut dengan urusan ini, apa yang dilakukan sekarang? Nah begini, Mas Rudi, tentunya kami melihat ini tidak fair. Seorang hakim itu kan harusnya berlaku adil. Masa dia putus tanpa memeriksa alat bukti dari pihak termohon? Keputusan dia itu kan murni hanya semata-mata dari... Saya potong dulu. Ya. Keputusannya apa sih? Putusan itu mengabulkan pra-peradilan yang dimintakan oleh pemohon, kemudian meminta untuk membuka lagi, dan dia juga menilai juga mengenai masalah
petunjuk dari jaksa penuntut umum perihal syarat itu yang ditujukan kepada penyidik dan itu dijadikan sebagai dasar untuk Artinya ini menghentikan. relevansinya Nah, adalah SP3 dari Ibu Kiflan diminta dibatalkan begitu? Seperti itu. Jadi begini Mas Rudi, pra peradilan itu kan hanya mengadili, memeriksa perihal sahnya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Sedangkan proses penghentian penyidikan itu sudah tidak masuk, tidak hanya di area penyidik, tetapi itu sudah masuk kepada pra penuntutan di mana jaksa meneliti berkas itu secara material. Kan gitu. Nah, yang anehnya hakim pra peradilan ini sudah masuk jauh sampai memeriksa dan memeriksa proses atau alat bukti yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, di mana tahapan itu sudah tidak masuk di dalam pra peradilan itu sendiri. Di satu sisi bahwa jaksa penuntut umum yang menyidangkan kasus ini sudah meneliti berkas itu tidak bisa disidangkan. Kok hakim pengadilan pra ini seakan-akan itu harus disidangkan kan itu? Ada pertanyaan yang mungkin hanya dijawab, yang bisa dijawab sama Pak Yogi sama Tuhan nih. Apa yang terjadi ya? Kok Pak Yogi, siapa namanya? Pak Yogi Arsono. Yang mulia ya? Ya. Masih pantas gak disebut yang mulia? Enggak, artinya gini, apakah, kenapa sih buru-buru Pak Yogi? Saya mohon maaf nih, saya sebagai rakyat ya, saya tidak ingin menggurui seorang hakim ya. Tapi apa yang diputuskan oleh Pak Yogi itu kan membuat rakyat kecil gitu ya, apalagi mungkin ahli hukum mungkin geleng-geleng kepala gitu. Dan kami tidak akan bisa membiarkan. Meskipun Anda malaikat sekalipun kalau membuat kesalahan juga akan saya kejar habis gitu. I don't care. Hakim yang mulia kayak yang tidak mulia atau siapa. Jadi artinya saya merasa kok ini ada keanehan. Nah, tindak lanjut dari Polda apakah ini akan dilaporkan ke KAI atau apa ini? Ya, memang kami selaku pihak yang dirugikan ya, karena Bu Kiflan itu kan juga manusia yang mempunyai hak asasi ya. Jadi saya bilang pra peradilan ini harus dikoreksi ya. Padahal dalam KUHAP kan nggak boleh dikasasi, nggak boleh dibanding. Nggak boleh. Lah dengan keadaan ini kita mau upaya hukum apa kan gitu. Sedangkan sekarang sebagai penasihat hukum apa yang Anda lakukan? Ya satu pasti kita minta eksaminasi terhadap putusan itu. Arti dalam hal ini kita dari Polda maupun dari Poltabes juga dari Polda dan kami juga selaku pihak yang dirugikan karena kami kan sudah jelas ada penghentian penyidikan dan itu sudah kewenangan jaksa penuntut umum untuk memberikan masukan. Ini kok dinilai oleh majelis hakim untuk membuka lagi kasus ini. Terus gitu. Kemudian ya tentunya ya kita akan melaporkan yang bersangkutan kepada institusi yang terkait untuk menilai kembali persidangan ini secara utuh dan itu tidak adil. Harus Mas, harus. Itu kan di Mahkamah Agung juga ada badan pengawas, ada KAI juga, gitu deh. Ini kalau menyangkut masalah Komnas HAM, ini menyangkut hak asasi manusia seorang ibu yang sepuh. Saya kenal juga sama beliau. Jadi jangan sampai hukum ini dipermainkan. Pertanyaannya memang bingung saya. Ini ada apa gitu kok kasus yang saya mau tanya dulu sebelum saya lupa. Waktu itu kan Ibu Kiflan kan memperkarakan ada seseorang namanya Pak Agustinus kalau nggak salah. Oh iya betul ya. Itu saya kan sudah berbulan-bulan lalu kan itu kan sudah setahun 2 tahun. Itu sudah kasusnya sampai mana sekarang kan? Sudah ditahan atau mungkin sudah disidangkan atau? Kasus itu sampai sekarang itu malah belum P21. Kemarin lagi mereka mengajukan lagi upaya gelar perkara ekspos perkara di sudah berapa tahun? Ini sudah sampai 2 tahun, bahkan sudah menjelang ke 3 tahun ini. Dan perkara itu kini apa nunggu ganti presiden dulu kali? Ini saya heran. Ini satu-satunya ketidakmampuan aparat penegak hukum untuk melindungi pihak korban dalam hal ini Kiflan di mana kepemilikannya itu sudah sah berdasarkan itu. Masalah prosesnya Agustinus ini, idolnya di mana? Di Poltabes, Polda, atau mungkin di Kejaksaan? Yang paling lama itu memang di kepolisian. Makanya dulu kan kita mengajukan beberapa keberatan itu. Tetapi yang terakhir yang kami ketahui bahwa Polda Jateng sudah mengembalikan berkas itu kepada Kejaksaan Tinggi. Ya, kami berharap
Kejaksaan Tinggi segera melakukan P21. P21 tentunya. Karena ini kan 55 saja perkara ini kan perkara pokok kan si Ane itu bahkan sudah keluar loh dari penjara Mas Rudi. Sudah selesai hukumannya. Tapi 55 ini sampai sekarang ini tidak pernah disidangkan. Padahal itu satu sebarang. Nah, ya satu paket seharusnya. Satu paket. Kok sampai saat ini Yang orang satu hukum sudah masuk penjara udah keluar. sudah keluar, ini belum. Ini sakti sekali ya. Saya bilang sakti, keras sakti aja kalah. Gila ya. Gila memang. Mas, selain Agustinus kan ada juga dulu ada laporan tentang pencurian atau penggelapan tentang yang terkait dengan akta hadiah itu. Ya, betul. Itu kasusnya seperti apa sekarang? Ya, itu juga kita sudah laporkan banyak, sudah lama sekali. Nah, salah satu yang menarik adalah Jeffrey Tanyuarta yang pemohon pra peradilan ini kan mengajukan laporan polisi di Poltabes dengan dasar akta hadiah. Dia mengklaim bahwa akta hadiah itu ada kaitannya dengan kepentingan hukumnya pada saat itu. Nah, anehnya pada saat dia melaporkan kue Volan dengan LP 358 yang di pra peradilankan ini, itu putusan PK atas akta hadiah yang dia klaim sebagai bagian laporan polisi itu masih berjalan. Nah, dalam proses itu ternyata di tingkat PK akta hadiah itu ditolak permohonan itu, sehingga laporan polisi Poltabes yang dia pra ini seharusnya sudah tidak ada legal standing untuk dia melaporkan itu. Maka kalau penafsiran saya, ya tentunya jaksa penuntut umum juga tidak akan memenuhi persyaratan formil materialnya itu. Sehingga kemudian arahnya ke arah penghentian penyidikan. Sekarang dia mau pra kembali. Pranya padahal dia sudah tidak punya hak atas laporan polisi ini, legal standingnya kan tidak ada. Akta hadiahnya sudah tidak ada. Terus akta hadiah itu kita sudah laporkan ke Polda Jateng terhadap Jeffrey maupun ibunya Agnesiane itu perihal masalah pencurian dan penggelapan akta tersebut. Sudah diproses? Sudah diproses, kalau tidak salah itu sudah dinaikkan di tingkat penyidikan kalau tidak salah, seingat saya. Tetapi sampai sekarang ini pun tidak berjalan, kan gitu. Sehingga ini menjadi tanda tanya, ini kok susah sekali untuk memproses kasus ini kan gitu. Gitu Pak. Aduh saya sampai bingung lihatnya ini prosesnya seperti ini, seperti apa kan gitu. Bingung sayanya. Saya yang di Jakarta Mumut apalagi sampai langsung. Oke, Mas. Oke, ada dua hal ya. Yang pertama tentang kasus pra peradilan yang menurut saya agak aneh ini ya. Anda dan mungkin pihak termohon dari Polda sudah melakukan langkah eksaminasi. Ya. Terus kemudian juga akan melaporkan. Ya. Akan kita suarakan juga dalam podcast ini, itu penting Mas. Ya. Terus kemudian ada beberapa hal yang mungkin pada kesempatan ini perlu kita kritisi juga tentang pra peradilan yang tidak bisa dibanding ini, susah ini. Ini menurut Anda sebagai kandidat doktor, lepas daripada penasihat hukum, apa yang terjadi yang harus memberikan masukan pada negara ini? Saya berdiskusi banyak dengan beberapa guru saya, termasuk Prof. Pujiono itu juga. Saya bilang bahwa kalau pra peradilan ini hakim tunggal akan menjadi permainan yang berisiko dan juga tidak ada pengawasan mengenai hakim di pengadilan kan gitu. Ya buktinya seperti ini. Artinya ke depan kalau bisa pra peradilan itu dibuat 3 hakim sehingga akan terjadi lebih keadilan. Kalau satu orang kan tidak bisa mengatur. Check and balance. Ya, check and balance. Kan gitu. Terus masalah banding, Anda melihat? Ya, itu juga upaya hukum itu kita nggak bisa punya upaya hukum lagi. Ternyata prosesnya seperti ini. Kita mengajukan upaya hukum beberapa kali diajukan ke MK yang saya tangkap itu juga tidak berjalan dengan efektif. Ternyata proses pra peradilan itu ada putusan MK yang menyatakan ini masalah perlindungan terhadap hak asasi manusia, dalam hal ini tersangka atau pelapor. Lah kalau umpamanya proses seperti ini sudah tidak ada upaya hukum, selesai, kemana kita harus bicara? Maka kami menghimbau kepada Anda sebagai seorang kan Anda juga bertanggung jawab juga loh. Anda sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam bidang penegakan hukum. Kenapa nggak melakukan GR, judicial review? Ya seharusnya kita mungkin akan mengajukan itu saja ya. Itu bagus Mas. Untuk melakukan ini pra peradilan itu seperti putusan yang neraka dan surga tanpa harus ada yang mengawasi. Nah kalau itu tidak ada mengawasi mau jadi apa kan gitu. Sehingga kami juga menghimbau pada Mahkamah Konstitusi juga harus ada perubahan terhadap ini. Tapi ajukan dulu. Ya, MK nggak bisa memutuskan kalau nggak diajukan. Kan undang-undang masalahnya. Ya, tapi saya meminta untuk kasus ini agar hakim turun tangan pengawasan untuk memeriksa persoalan masalah ini. Oke Mas, saya kira cukup ya. Nanti kita suarakan. Yang penting saya mendukung langkah eksaminasi itu dan mungkin
kalau ada perkembangan lebih lanjut nanti kita bisa suarakan kembali seperti apa. Yang jelas ini jangan surut langkah untuk membela kebenaran yang penting ini. Kalau saya sih, karena saya bukan ahli hukum ya, saya sebagai masyarakat melihat banyak keanehan begini harus dilawan. Ini dalam rangka menyelamatkan Indonesia loh. Jadi orang-orang siapapun dia, pangkatnya apa, hakim, jaksa, polisi, termasuk kita-kita juga tidak boleh mempermainkan hukum. Itu yang saya kira itu Mas. Kita baik, sahabat Indonesia, ini permasalahan hukum yang sangat menarik. Ini masalah saya mohon bagi siapapun penegak hukum, terutama yang di MA maupun di KY maupun di Pengadilan Negeri Semarang. Nah, ini masalah peradilan ini yang dipimpin oleh Pak Hakim yang mulia Yogi ini penuh dengan keanehan. Ini yang dikatakan oleh penasihat hukum dari Ibu Kevolan. Jadi mohon jangan mengadali akal sehat masyarakat gitu. Kami ini memang buta hukum, tapi kami nggak bodoh-bodoh amat. Kami bisa melihat bahwa ini proses hukum ini berjalan dengan baik atau tidak. Gitu. Jadi jangan mempermainkan hukum dan akhirnya masyarakat dan akhirnya berteriak gitu loh. Jadi saya jujur saja dalam hal ini sangat membela kepentingan Ibu Kevolan karena saya tahu beliau mempunyai hak yang sah terhadap pemilikan tanah ini. Ini juga perlu dilindungi nih haknya beliau. Sudah di SP3, kemudian diobrak-abrik lagi. Artinya seperti yang selalu diungkapkan secara sindiran banyak orang bahwa di Indonesia tidak ada kepastian hukum. Karena hukum sudah di SP3, di pra-peradilan lagi, dimunculkan lagi. Segala effort kita jadi terbuang percuma untuk mengurusi hal seperti ini. Jadi jangan sampai nanti Pengadilan Negeri Semarang itu ikut tercemar. Ini penting. Jadi saya mendukung langkah dari Polda maupun Poltabes maupun pihak terkait untuk melakukan eksaminasi, kemudian melaporkan ini ke KY, kemudian di Badan Kehormatan MA supaya diteliti. Jangan sampai nanti kepercayaan masyarakat terhadap hakim, terutama ini akan merosot kalau melihat keanehan ini dibiarkan merajalela. Itu satu hal. Yang kedua, saya juga mendukung bahwa ada orang yang sudah dalam satu paket, ini lucu nih, mohon maaf ini saya tidak mengerti. Satu paket yang satu sudah dihukum, maka sudah keluar, yang satu namanya siapa Pak? Agustinus Santoso. Agustinus Santoso ini belum diproses, belum P21 ini. Ya. Mudah-mudahan ini langkah cepat, bukan cepat lagi, udah terlalu lama. Terlalu lama sih, 2 tahun ya. lebih. Mudah-mudahan dari teman-teman Polda maupun dari Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi segera P21, dan saya titip saja kepada teman-teman Polda Jawa Tengah, ingat loh pesan dari Pak Jokowi. Kemarin Kapolda datang waktu acara, semua Kapolda, Kapoltabes, Kapolres juga datang dalam pengarahan di istana. Jadi jangan main-main dengan peringatan Presiden. Jadi jangan mempermainkan hukum, karena kami rakyat akan terus memantau pekerjaan dari aparat hukum. Karena kami itu, yang kami inginkan itu, kami ingin dilindungi oleh aparat penegak hukum yang benar-benar firm, tunduk pada tugasnya. Dan kenapa? Kami membayar pajak untuk membiayai kehidupan dari aparat penegak hukum. Jadi kami merasa punya hak. Jadi kalau pihak kepolisian dan sebenarnya tidak mentaati instruksi dari Presiden, kami akan lapor Presiden. Itu saja. Jadi Pak Kapolda, Pak Lutfi maupun jajaran yang di bawahnya mohon dibereskan, jangan sampai masalah kecil-kecil seperti ini akan merusak institusi Polri. Ini sudah 2 tahun kasusnya, yang satu sudah dipenjara, bahkan sudah keluar, ini belum diproses. Ini kan aneh. Ini akal sehat kita kayak diperkosa oleh kelakuan-kelakuan dari aparat penegak hukum ini. Bagi saya tidak bisa terima. Jadi logika kita kan tercapek-capek, apalagi orang yang mengerti hukum. Saya yang awam hukum aja melihat keanehan kok. Mudah-mudahan ini Pak Kapolda dan jajarannya tidak main-main lagi. Saya hanya mengingatkan pesan Presiden untuk hati-hati supaya public trust terhadap kepolisian ini meningkat lagi. Sekarang lagi dalam titik yang sangat memprihatinkan. Jadi jangan sampai kasus-kasus kecil-kecil ini menambah
kepercayaan publik jadi merosot lagi. Ini yang ingin saya sampaikan dalam podcast ini. Saya tidak ingin mengintervensi proses hukum yang ada, tapi sebagai rakyat saya merasa punya hak untuk menyuarakan ada sesuatu dalam penegakan hukum ini. Jadi mohon kepada Ketua MA, Ketua KY, dan seluruh aparat penegak hukum termasuk Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan atensi yang serius terhadap apa yang kami bicarakan pada kesempatan ini. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam Kalangan Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.